Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil UAS basis data dengan tema perancangan basis data pada instansi rental mobil. Instansi yang kami pilih adalah rental mobil. Rental mobil memiliki banyak proses bisnis, mulai dari pemesanan, pengelolaan kendaraan, hingga pembayaran. Oleh karena itu, dibutuhkan perancangan basis data yang terstruktur agar semua dapat dikelola dengan baik. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami yang terdiri Saya Rafa Zakli Amirul Haq. Saya Sandi Ardiansyah. saya Hamdan Maulana Wildan. Saya Ahmad Khairun Nabil. Oke, lanjut. Berikut adalah entitas yang berhasil kami identifikasi pada instansi rental mobil, yaitu yang pertama ada pelanggan, mobil, pemesanan, pembayaran, sopir, asuransi, kantor cabang, karyawan, dan jadwal pemakaian. Selanjutnya, atribut pelanggan dan mobil. Untuk entitas pelanggan, atribut yang digunakan meliputi ID pelanggan, nama, alamat, nomor telepon, email, dan nomor KTP. Untuk atribut mobil meliputi nomor polisi, merek, tipe, tahun, status, dan harga sewa. Selanjutnya, atribut pemesanan dan pembayaran. Untuk atribut pemesanan meliputi ID pemesanan, tanggal pesan, tanggal mulai, tanggal selesai, status, dan ID pelanggan. Lalu untuk atribut pembayaran meliputi ID pembayaran, tanggal bayar, jumlah, metode, dan ID pemesanan. Selanjutnya akan disampaikan teman saya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu atribut sopir dan jadwal pemakaian. Sopir terdiri dari ID sopir, nama, nomor SIM, telepon, status. Jadwal, ID pemesanan, nomor polisi, ID sopir. Selanjutnya, atribut perawatan dan asuransi. Perawatan terdiri dari ID perawatan, tanggal, deskripsi, biaya, nomor polisi. Asuransi, ID asuransi perusahaan, tanggal mulai, tanggal selesai, nomor polisi. Selanjutnya, atribut kantor cabang dan karyawan. Kantor cabang, ID, nama, alamat, telepon. Karyawan, ID, nama, jabatan, ID cabang. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu relationship. Pelanggan melakukan pemesanan. Yang kedua yaitu pemesanan memiliki pembayaran. Yang ketiga pemesanan menggunakan mobil. Lalu pemesanan dapat menggunakan sopir. Lalu sopir menggunakan mobil. Selanjutnya mobil memiliki perawatan. Selanjutnya perawatan memiliki asuransi. Dan yang terakhir yaitu karyawan bekerja di kantor cabang. Kardinalitas terdiri dari pelanggan pemesanan, one to money, pemesanan pembayaran, one to money, pemesanan mobil, money to money, pemesanan sopir, money to money, sopir mobil, money to money, lalu mobil perawatan, one to money, perawatan asuransi, dan yang terakhir yaitu karyawan kantor cabang. Berikut adalah gambar IRD contohnya. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu transformasi tabel. Yang pertama, tabel pelanggan, ID pelanggan, nama, nomor telepon, email, nomor KTP. Yang kedua, tabel pemesanan, ID pelanggan, tanggal pesan, tanggal mulai, tanggal selesai, status, ID pelanggan. Untuk yang ketiga, tabel pembayaran, ID pembayaran, tanggal bayar, jumlah bayar, metode, ID pemesanan. Yang keempat, yaitu tabel mobil, nomor polisi, merek, tipe, tahun, status, harga sewa. Dan yang kelima, tabel sopir, ID sopir, nama,
nomor SIM, telepon, status. Baik, yang selanjutnya yaitu transformasi tabel. Yang keenam yaitu tabel jadwal, ID pemesanan, nomor polisi, ID sopir. Yang ketujuh yaitu tabel perawatan, ID perawatan, nomor polisi, tanggal, deskripsi, biaya, ID asuransi, opsional. Yang ke-8 yaitu tabel asuransi, ID asuransi, nama asuransi, tabel karyawan, ID karyawan, nama, jabatan, ID cabang. Yang ke-10 yaitu tabel kantor cabang, ID cabang, nama cabang, alamat, telepon. Contoh aljabar relasional. Yang ke-1 yaitu seperti ini. Yang kedua yaitu seperti gambar kedua. Baik, sebagai penutup, perancangan Entity Relation Diagram atau ERD pada instansi rental mobil diharapkan dapat membantu menggambarkan alur data secara lebih jelas dan terstruktur. Dengan adanya ERD, hubungan antara entitas seperti pelanggan, mobil, pemesanan, dan pembayaran dapat diidentifikasikan dan diatur dengan lebih efektif. Semoga rancangan ini dapat mendukung proses pengelolaan data menjadi lebih efisien, mempermudah operasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan pada rental mobil. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Berikut kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.